Hari ini orang kita dapat duit di Kuansing ngabisin di Pekanbaru Ya kalau di Pekanbaru Bang, kalau ke Sumbar nantinya. Sumbar itu yang lebih berbahaya karena lebih dekat kan. Lebih dekat. Yang kita lah kerja ngabisin duitnya di negeri orang. Nah itu perputaran duitnya di negeri orang. Sumbar itu apa sih hebatnya Cuma alamnya aja yang bagus Kembali lagi dengan playlist Bual Punai, Bual-Bual Magonai. Setidaknya begitu opening dari teman saya. Kita kedatangan tamu spesial. Kenapa spesial? Karena ia sosok pemuda Basra nih, yang masih dikatakan muda karena belum berusia 40 tahun. Beliau sebagai konsultan politik nasional, sekaligus staf DPD RI, yakni Berry Eko Lesmana. Langsung saja mungkin, apa kesibukan sekarang Bang? Mungkin langsung aja. Tak ada menjalani aktivitas ya, kerja, balik kerja seperti manusia kebanyakan Oke. Jadi Bang, kali ini kita disclaimer dulu mungkin untuk penonton. Host kali ini memang tidak ada basic dalam politik, mungkin pengetahuannya cukup awam. Karena itulah konten ini dibuat, karena ingin menyentuh bagian lapisan yang orang-orang awam dalam politik itu. Mungkin nanti juga bisa dijelaskan lebih kurangnya seperti apa perpolitikan khususnya di Kuansing lah gitu. Perpolitikan di Kuansing. Kira-kira bagaimana kacamata seorang Berry Eko Lesmana terhadap perpolitikan di Kuansing. Tapi yang jelas ya pasca kejadian kemarin itu kan menjadi catatan ke depan lah intinya gitu. Bahwa ini harus jadi catatan bersama bahwa pemimpin itu memang harus betul-betul harus selesai dulu dengan dirinya gitu. Oke. Sehingga hal-hal yang seperti kemarin itu nggak kejadian lagi gitu. Contohnya hal yang seperti apa itu Bang? Ya kita ketahui kan Kuansing sempat disorot karena kasus OTT lah ya. Itu kan menjadi berita nasional lah intinya gitu. Yeah. Yang kita sebagai orang Kuansing itu merasa tersiram juga gitu. Jadi kira-kira terkait tentang korupsi lah gitu kan, apakah memang calon dari orang yang kita pilih ini harus selesai dulu tentang perekonomiannya, atau bagaimana gitu Bang, atau bagaimana untuk melahirkan sosok pemimpin yang betul-betul bisa memimpin Kuansing pada saat yang akan mendatang gitu. Ya korupsi itu kan bukan bagian dari karakter ya gitu Oke. Tapi bagian dari kelemahan sebuah sistem. Kenapa bisa korupsi terjadi ya karena pertama yang jelas nggak ada transparansi ya. Sehingga muncullah peluang-peluang untuk yang namanya pemimpin itu kan pasti kebijakan di situ semua Sehingga ketika ada ruang untuk korupsi berarti ada ruang yang tidak terawasi. Ya korupsi itu kan bisa dilakukan ketika itu tuh abu-abu gitu, gelap gitu. Ruang untuk kita ngambil sesuatu itu kan gelap. Sehingga kalau seandainya sistem ini kita ubah, itu tentu kan bakal setidaknya memperkecil ruang untuk orang bisa korupsi gitu. Nah, artinya ini yang perlu kita benahi. Ya setiap manusia itu kan punya kesalahan pernah berbuat salah gitu. Kenapa bisa terjadi yang seperti sekarang? Dan tidak hanya Kuansing kan korupsi ini. Yang terbaru tuh ada Adil gitu. Ada Bupati Meranti juga terkena OTT. Ya kalau sistem ini nggak kita benahin, maksudnya transparansi keuangan daerah itu nggak kita benahin, ya sampai kapanpun orang akan berusaha untuk, ya namanya ada ikan ibarat kucing. Tapi kalau ikan ini ada songkoknya, gimana cara
kita untuk kucing itu bisa masuk gitu. Oke. Sesederhananya seperti itulah. Jadi sebetulnya yang harus kita benahin itu adalah sistemnya dulu. Pemimpin maupun di legislatif ataupun di eksekutif itu harus selesai dulu dengan dirinya. Oke. Ketika dia sudah selesai dengan dirinya, itu kan nggak mungkin lagi dicari kekayaan di jabatan ini, sehingga jabatan di eksekutif ataupun legislatif idealnya gitu. Itu kan seharusnya untuk orang berbuat banyak, untuk ya uang itu bisa digunakan untuk pembangunan daerah, meningkatkan ekonomi masyarakat gitu. Nah, kalau seandainya masih ada hal-hal yang berkaitan dengan keinginan untuk memperkaya diri atau mencari keuntungan, nah ini yang menjadi problem sebetulnya gitu. Nah, gitu. Tapi kira-kira ada dari masyarakatnya ngerasa kecewa nggak sih, Bang? Kalau kecewa itu kan subjektif ya, setiap orang pasti beda-beda gitu. Kalau bagi pendukung tentu ini ya mungkin sedih dan segala macam. Kecewa itu pasti, nah, karena kita yang telah memilih itu kan menaruh sebuah harapan. Ya. Bahwa orang yang kita pilih ini betul-betul bisa memberikan perubahan, bisa memberikan semacam inovasi baru lah untuk masyarakat. Sehingga ini pemimpin ini kan harapan masyarakat. Iya. Jadi pemilih yang seperti apa yang merasa dikecewakan, atau bagaimana dengan pemilih yang transaksional gitu, Bang? Terkait tentang ya seperti kita ketahui lah ya. Sudah rahasia umum mungkin money politik seperti itu. Apakah lapisan masyarakat yang seperti ini juga ikut dikecewakan atau bagaimana? Nah ini yang menjadi sangat menarik menurut abang ya, fenomena money politik ini gitu. Hari ini money politik tuh dianggap semacam hal lumrah. Oke. Kita bisa lihat ya karena abang kerja di politik. Kita bisa lihat tuh, baca komen-komen politik itu, komen-komen masyarakat maupun di media sosial segala macam gitu. Malah yang bikin kita miris itu adalah ketika masyarakatnya sendiri yang bilang nggak penting visi misi. Oke. Yang penting berapa nih serangan fajarnya dikasih. Ini kan persepsi yang salah. Gitu. Iya. Nah, persepsi yang dianggap lumrah hari ini, nah. Jadi kalau menurut abang nih, korupsi dari seorang kepala daerah ataupun anggota DPRD atau DPR RI gitu, itu ya salah satu faktornya, penyebabnya juga karena masyarakat gitu. Kenapa masyarakat? Di politik tuh pasti ada kos politik, nah. Kayak kita cetak alat peraga kampanye, kita terus sosialisasi, pasti kan kita butuh uang untuk itu gitu. Yeah. Tapi yang menjadi problem adalah ketika untuk syarat orang dipilih itu dia harus mengeluarkan uang lebih banyak. Contoh, mungkin Rinal juga pernah dengar lah bahwa si caleg A misalnya ya, ngasih uang 250. Oh, datang si caleg B ngasih 300, nimpa-nimpa gitu. Nah, ini yang membuat politik itu menjadi nggak menarik. Karena yang dipilih itu bukan lagi orang yang punya kualitas, nah, tapi orang yang punya uang. Nah, ini yang menjadi problem di masyarakat kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagai anak muda tuh kita punya tugas, nah, menurut abang ya, bahwa kalau kita ingin melahirkan sebuah pertarungan politik yang sehat, pertama masyarakat itu harus kita edukasi dulu, termasuk kita. Yeah. Kita nggak mungkin bisa ngerubah orang, nah. Terlalu utopis gagasan untuk kita bisa ngerubah orang. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah merubah diri kita sendiri, mulai starting for yourself gitu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, bahwa kita memilih orang, maupun di legislatif maupun di eksekutif gitu kan. Ya kita lihat dulu rekam jejaknya gitu. Bukan hanya sekedar dia ngasih kita berapa banyak. Tapi apa memang itu tuh sepenuhnya kesalahan dari pemilih atau dari calon yang akan memimpin? Ya itu tadi, nak. Karena kita terlalu memaksa. Oke. Orang yang membayar itu kan orang yang nggak pede dengan dirinya, nah gitu.
Iya. Pasti itu nah. Sehingga misalnya Rinal calon yang berkualitas, abang merasa abang nggak punya kualitas. Bagaimana cara abang untuk ngalahin Rinal? Ya abang harus bayar orang untuk ngalahin Rinal kan, biar orang milih abang. Nah, orang-orang yang bertarung dengan uang itu abang jamin itu dia nggak akan mikirin daerahnya, apalagi pemilihnya. Nah, lah aku dipilih itu karena orang itu mau dibayar. Oh iya, nggak ada lagi tanggung jawabnya gitu. Nggak ada. Nah, makanya kita harus, kan 2024 bentar lagi nih, nah. Ya. Kita tandain tuh orang-orang yang nanti dikasih serangan fajar segini gitu. Ya. Bayangin ya. Kan kadang ada juga komentar orang, kenapa sih orang masih mau nerima uang serangan fajar? Karena ya itu tadi yang berkembang di masyarakat kita itu, nah, ya orang ini belum tentu datang lagi ke tempat kita. Ya sekalian aja kita ambil uangnya. Nah ini menurut abang Ya. persepsi yang salah. Nah bayangin, karena memang dia nggak datang lagi ke tempat kita, kita ambil uangnya, ya makin terputus kan tanggung jawabnya itu gitu. Bahwa ya ngapain lagi aku masuk ke daerah ini, tuh aku juga menang dapat suara itu karena aku bayar. Tapi coba kita balik logikanya, bahwa saya masyarakat di sana memilih saya itu karena dia tahu kualitas saya. Pasti ada tanggung jawab moral kita, nah. Ya kan? Ya. Rinal lah misalnya, abang bayar Rinal. Rinal udah bantu abang. Ada nggak kewajiban abang untuk balas budi dengan Rinal? Nggak ada, nah. Nah itu yang menjadi problem gitu. Ketika kos politik itu ada, tapi nggak sebesar yang seperti sekarang gitu. Jadi jangan didik diri kita ini sebagai orang yang gampang untuk dibeli. Karena kita masih muda, inilah tugas kita nah untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa kalau ingin daerah itu dibangun, kalau ingin kita dapat pemimpin yang bersih, prosesnya harus bersih. Ya. Jadi itulah fungsi kita, kan ada rekam jejak ya. Sekarang ada media sosial, kita bisa lihat media sosialnya nah, atau pemberitaan-pemberitaan lalunya gitu. Ya. Ya kan? Artinya apa? Hari ini terbuka jelas untuk kita tahu si A itu siapa. Oke. Ya kan? Ya. Udah tahu dia nggak punya, kalau abang istilahnya tuh, udah tahu dia nggak punya akal nih. Iya. Dia cuma menang duit doang. Iya. Tapi masih aja kita pilih karena dia bayar. Kan masyarakat tuh gitu, dikasih 100.000, dia sembah itu orang gitu. Jadikan dewa. Kan hari ini jeleknya pemilihan itu, nah. Ini ada plus minus sebetulnya ya. Pemilihan langsung tuh sekarang itu terdegradasi. Oke. Kalau dulu, kalau menurut abang jauh lebih jelek lagi dari dulu. Kalau dulu cuma satu orang yang korupsi, nah. Maksudnya misalnya kalau dulu kan tertutup ya, bahwa yang bisa menentukan pemilu cuma coblos partai gitu ya. Kita nggak tahu calon yang kita pilih itu siapa, tapi partai lah yang menentukan. Sehingga ya orang-orang yang dekat dengan lingkaran partai kan, yang bisa menentukan. Tapi hari ini kita dikasih kesempatan untuk memilih yang terbaik. Tapi, nah itu tadi yang menjadi problemnya. Ketika kita dikasih kesempatan seluas-luas itu, yang namanya reformasi, akhirnya kita gagap, kita apa namanya ya? Kita kaget. Ya. Ketika terbuka itu kaget, semua orang menawarkan kebaikan. Tapi kan kita, ya itu tadi gitu. Ya. Kita jadi gagap milih. Akhirnya kita milih yang praktis, yang instan. Ya. Nah itu nah yang menjadi problem kalau menurut abang ya. Karena dengan duit cuma di hari itu 100 atau 200, kita ruginya 5 tahun gitu kan. Nah itu. Kita rugi 5 tahun, terus nanti pembangunan di daerah kita juga tersendat kayak di Kuansing sekarang. Bagaimana menurut abang, Bang? Pembangunan di Kuansing kayak mana ini, Bang? Ya Rina lihatlah. Oh hari ini abang domisili di Jakarta karena kerja juga di Jakarta. Ya. 10 tahun yang lalu itu hampir sama dan lebih jelek hari ini gitu, terutama infrastruktur jalan ya. Oke, gitu. ya. Tapi ya jalan itu kan ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten nah. Ya. Nah, ya kalau Rinal perhatikan ya, kalau kita dari Inhu itu jalannya nah, itu kita bisa bercocok tanam di situ nah. Ya, itulah bukti kalau Kuansing ini atau Indonesia ini sebagai tanah yang subur gitu. Iya, tapi nggak gitu konsepnya kan. Bayangin sama Rinal nah.
Ya itu tadi ya, ada banyak faktor lah kenapa jalan itu rusak gitu. Oke. Terus yang kedua, ini kritik terbuka Bang untuk anggota-anggota DPRD kita yang ada di provinsi. Jalan Inhu ke Kuansing itu jelek parah. Dan tanggung jawabnya itu nggak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah. Kalau itu kondisi jalannya itu adalah jalan provinsi. Artinya harus gubernur nih yang melakukan itu. Nah, ya karena Abang paham bagaimana pertarungan di perebutan dana APBD itu ya. Gitu. Iya, iya. Nah, itulah tugas anggota dewan kita nih. Nah, di 2024 bentar lagi nih. Iya. Pilihlah orang-orang yang betul-betul memperjuangkan daerah gitu. Bukan hanya asal dia mantan pejabat atau dia sudah petahana terlalu lama gitu ya. Oke. Tapi kalau dia tidak berbuat apa-apa untuk negeri kita, buat apa kita pilih lagi? Iya. Carilah orang-orang yang punya pemahaman itu. Nah, contoh jalan. Jalan itu kan ada tanggung jawab provinsi, ada tanggung jawab kabupaten. Yang paling parah itu adalah jalan provinsi hari ini. Iya. Kita juga nggak bisa nyalain semua orang ya, karena semua orang pasti terlibat dalam kesalahan ini gitu. Ada juga pihak swasta yang ikut ya kendaraan bertonase besar. Iya, iya. Artinya dari A sampai Z itu harus kita perbaiki nih. Sekarang ini bukan waktunya lagi kita menyalahin orang, tapi bagaimana kita memperbaiki tatanan yang ada hari ini. Kalau jalan itu dibangun oleh provinsi, berarti anggota DPRD provinsi dari Inhu Kuansing itu harus membawa anggaran perbaikan jalan itu ke dapilnya. Apakah sudah dilakukan atau belum? Karena hari ini biaya aspal 1 kilo itu luar biasa mahal. Iya. Ini kalau nggak salah ya itu sekitar 3M gitu. 3M itu kan besar. Iya. Dan masih banyak jalan-jalan di Riau ini yang rusak. Iya, iya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Masa sih selama 5 tahun kita nggak bisa nyicil gitu, ya kan? Nah terus yang kedua, jalan ini yaitu tadi ya jalan ini sebetulnya bagus. Ada standar, tapi ya itu tadi kan. Kadang kontraktor yang ngerjain jalan itu tuh Juga nakal gitu. nakal ya, betul nakal. Nah, kadang yang harusnya standarnya 1 dia bikinnya setengah gitu. Terus yang memperparah jalan kita rusak itu tonase besar. Harusnya kalau itu memang perusahaan swasta dia bayar pajak Iya, iya, iya. Dia nggak bisa kita salahin juga kan. Iya. Terus saya juga bayar pajak kok ngelintas jalan ini, ya kan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bahwa ya minimal di setiap kabupaten tuh punya jembatan timbang lah gitu. Oke. Jadi kalau yang melebihi tonase itu nggak boleh lewat. Tapi syaratnya petugas yang menjaga itu juga harus punya harus punya integritas. Kadang kan rawan suapnya juga di situ, bahwa iya. dikasih uang kan akhirnya lewat. Jadi gitu. celah lagi gitu kan? Jadi celah, makanya ini semua ini balik lagi ke karakter kita Iya, gitu. iya. Kalau jalan yang mau berapa M yang kita gunakan untuk perbaiki jalan, kalau yang ngelintas itu nggak kita batasin ya bakal rusak lagi gitu. Iya, iya, iya. Nah ini yang menjadi problem menurut abang ya gitu. Jadi dari sisi kita berbicara dari sisi anak mudanya lagi nih bang. Seaware apa anak muda tentang perpolitikan, terkhususnya di Kuansing kira-kira? Nah hari ini kan ada namanya Gen Z. Oke. Oke. Ini pengalaman abang di konsultan politik ya. Ya. Anak-anak dari tahun 90 sampai 2000 berapa gitu. Ya. Itu nggak punya atensi terhadap politik. Mereka lebih kalau angkatan 2000 ke atas itu jauh lebih annoying dia terhadap bukan annoying ya, lebih ignorance dia terhadap politik gitu. Dia nggak peduli sama sekali. Ya. Nah, itulah yang menjadi PR kita untuk ke depan, bahwa setiap orang yang punya hak pilih, termasuk kita harus sampaikan ke adik-adik kita bahwa milih pemimpin itu tuh harus yang seperti apa sih, kan mereka nggak tahu. Nah edukasi ini harus dari kita sebagai orang-orang yang berada di atas mereka gitu. Ya. Nah jangan lagi kita ngarahin nih pilih si A ini aja karena dia nanti bakal ngasih kita uang gitu. Apalagi hari ini banyak sih untuk menyentuh pemilih-pemilih pemula ini Ya. Hari ini kan semua orang pakai gadget. Anak-anak muda itu pasti pakai gadget.
Jadi kita bisa ngelakuin semacam terobosan lah ya gitu. Ya, ya. Apa yang bisa menarik, apa program yang bisa kita bikin agar pemilih pemula ini berpartisipasi dan ikut mengawasi, itu yang paling penting. Nah, Ya. hari ini anak muda khususnya di Kuansing itu nggak terlalu peduli dia dengan kampung halaman gitu. Mungkin nggak semua ya gitu. Ya, ya. Ya rata-rata pada main game dan segala macam. Sehingga apa? Ketika tidak ada controlling ini, politisi-politisi yang muncul khususnya di Kuansing itu aja orangnya gitu. Nah ini yang menjadi problem menurut abang hari ini gitu. Kuansing itu kekurangan Ya. politisi-politisi yang punya gagasan. Orangnya pasti itu saja gitu. Nah ini yang menjadi sehingga kita dihadapkan pada pemilihan yang kita nggak ada punya pilihan. Mana yang lebih baik nih gitu. Menurut kita tuh sama rata aja gitu. Oke. Sehingga apa? Ya itu tadi ya, politik kita tuh nggak menarik bagi anak muda. Politik itu sesuatu hal yang mahal. Misalnya abang bagus nih, katakanlah abang bagus. Ketika abang nggak punya uang, itu kan nggak ada kesempatan abang untuk bisa dipilih orang. Apalagi masyarakat yang memilih berdasarkan uang, khususnya di DPRD kabupaten. Tingkat money politik tertinggi itu ada di kabupaten mana? Kabupaten. Di pemilihan itu gitu. Jadi tokoh-tokoh politik yang muncul itu hanya dari orang-orang kalangan tertentu saja. Kalau nggak bapaknya yang jadi pejabat, kalau nggak keluarganya yang kaya raya, dia nggak akan punya kesempatan. Tapi ada hal yang menarik kayaknya bang, dari ketertarikan anak muda terhadap perpolitikan seperti itu. Apakah mereka melihat Rinal ya pribadi ya, kemarin terlalu apatis terhadap kepemimpinan daerah gitu kan? Karena dari pemerintah sebelumnya nggak ada yang bisa, maksudnya nggak ada pemimpin yang betul-betul bisa menampung aspirasi, terus menggiring aspirasi ke sana, mengawal aspirasi ya, bukan mengawal aspirasi. Terus nggak ada juga wadah bagi anak-anak mudanya nih di bawah nih, nggak ada turun untuk anak mudanya gitu. Ya. Nah, mungkin juga termasuk faktor ke sana atau gimana gitu. Bisa jadi Kuansing mungkin terlalu lemah ya untuk melibatkan anak-anak muda dalam sistem perpolitikannya atau dalam pemerintahan. Tapi kalau di kota-kota besar tuh ada namanya Creative Hub. Oke. Jadi disitulah semua anak-anak muda punya ruang, punya ruang untuk berkreativitas. Tapi yang menjadi persoalan tuh gini, misalnya anak muda pengen bikin kegiatan, terus dia ngelaporin ke dinas, misalnya dia bikin event, kalau kayak kita di Basra itu, kita pengen bikin event jalur atau festival budaya. Secara mandiri mungkin bisa kita lakukan, tapi kan kita pengen ada partisipasi pemerintah. Nah dalam pemerintahan itu ada namanya APBD. APBD itu tidak serta-merta bisa kita ambil gitu-gitu aja. Dia harus direncanakan dulu di awal. Ada rancangan APBD. Rancangan APBD tadi ini fungsinya untuk apa dulu nih? Misal untuk kegiatan tahun depan, ngerancang di tahun ini. Nah, untuk misal kita mau bikin event di tahun depan, ya kan? Kita harus mengajukan di tahun ini. Nah, celakanya anak-anak muda ini kan selalu spontan nih. Ya kan? Wah, tiba-tiba lagi ngumpul-ngumpul, terus kita bikin event ini nih, langsung ngajukan. Abang punya pengalaman dulu. 2016 kalau nggak salah ya. Waktu itu kita bikin festival Batobo. Kita di teman-teman di Baswa Art Culture Community itu bikin event kebudayaan. Kita berangkat dari kebudayaan, kita pengen memperkenalkan kembali. Itu sempat 2 kali event, 2 tahun kalau nggak salah. Tapi setelah itu nggak ada lagi, ada yang nerusin. Nah, abang punya pengalaman waktu itu ngajuin ke Kadis Pariwisata, nggak bisa diajukan karena keterbatasan pengetahuan kita waktu itu. Kak Abang menyimpulkan bahwa Kadis itu nggak mensupport kita, padahal ya mereka nggak juga bisa gunain dana itu serta merta gitu. Nah, hari ini celakanya seluruh kabupaten kota kayak ataupun provinsi, hampir 70% sampai 80% APBD itu dipakai untuk bayar gaji.
Oke. Dipakai untuk Gaji honorer ya maksudnya bang? bukan honorer saja, semua pegawai Semua negeri, pegawai negeri? Belanja rutin gitu ya. Oke. Nah, itu dipakai hampir lebih dari separuh. Sehingga porsi untuk kita membuat sesuatu hal yang baru atau pembangunan itu cuma 30%. Ini kan sangat rendah. Nah. Katakanlah APBD Kuansing itu berapa sekarang? Katakanlah 1,2 misalnya 1,2 T. Berarti sekitar 700 sampai 800-nya itu habis buat bayar gaji doang. Buat bayar belanja rutin lah intinya. Iya. Artinya tersisa 300 miliar ke atas. Apa yang bisa kita buat dengan itu? Nah, harusnya inilah kreativitas dari pemimpin daerah. Oh, mungkin kayaknya ada harus inovasi gitu ya bang? Iya, jadi ini kuncinya menurut abang, bahwa kalau pemimpin itu tidak punya sense memimpin, dia hanya akan memanfaatkan dana dari APBD doang. Oke. Padahal kita bisa narik, kayak abang sekarang di DPD itu, bos abang, Bang Edwin itu banyak narik program-program dari pusat ke Riau. Kayak rumah layak huni, beasiswa, terus ada bantuan untuk masjid dan segala macam, untuk jalan gitu ya. Artinya dana-dana ini tuh bisa kita coba upayakan untuk fasilitas-fasilitas ya kayak pasar di bawah Bang Ewin gitu. Anggaplah untuk membangun pasar APBD nggak cukup nih. Nah, pemerintah daerah ini harus pandai untuk menjemput bola ke pusat. Nah, kita kan punya anggota. Ya. Ada anggota DPD RI yang jumlahnya 4 orang, ada DPR RI yang di Riau 1 itu ada 6 orang, terus Riau 2 itu ada 6 orang, di Riau 1 itu ada 7 orang. Nah, orang-orang ini bisa kita gunakan untuk menjemput anggaran pusat untuk menambah anggaran kita gitu. Oh, itu. Iya. Ya nah itu tadi bahwa pemimpin kita itu kadang nggak tahu cara memimpin. Nah, jadi kira-kira gitu bahwa hari ini kita memang harus menyiapkan satu formula baru, bahwa masyarakat khususnya ya muncullah tokoh-tokoh politik yang baru gitu. Nah, kira-kira bang, untuk soal calon pemimpin ini, calon pemimpin seperti apa yang dibutuhkan untuk Kuansing itu? Pertama, yang ngerti dengan problem yang ada di Kuansing. Karena menurut abang nih, bahwa sebagai pemimpin ini kita harus tahu dulu akar persoalannya apa. Oke? Ketika dia sudah tahu persoalannya apa, dia akan mencari cara bagaimana menyelesaikan problem ini. Oke, itu udah poin kedua kan. Poin ketiganya, inovasi apa yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan Kuansing ini dari tahap sekarang menjadi lebih bagus lagi gitu. Rina sadar nggak bahwa data stunting kita, stunting itu disebabkan oleh kemiskinan. Data dari 2022 itu data stunting kita itu di angka 17, sekian kalau nggak salah bang ya. Kita di atas dari data stuntingnya Provinsi Riau. Artinya apa? Bahwa kemiskinan yang ada di Kuansing ini itu masih sangat tinggi Nah, ini yang menjadi problem. Udahlah jalan jelek, kemiskinan. Hari ini ya Papa Bang seorang penyadap karet. Dia hanya bisa menghidupi kalau karet itu harganya tinggi. Mayoritas di Kuansing ini profesinya adalah penyadap karet. Jadi putaran ekonomi kita itu karena kalau harga karet naik, ya pasar-pasar itu akan ramai. Artinya apa? Kuansing ini faktor terbesarnya masyarakat bisa berbelanja, perputaran ekonomi ada di karet nih. Adalah sawit gitu ya. Tapi nggak akan semua orang gitu. Terus yang kedua, selanjutnya, ketika kita jadi pemimpin Kuansing, kita harus mikirin apa sih sumber daya yang bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya katakanlah anggaplah jalannya jelek gitu ya. Kalau menurut abang, hari ini Kuansing itu harus berbenah, inovasi industri apa nih yang bisa dia buat dengan source yang ada di Kuansing. Bayangin sama Rina, kalau harga karet itu nggak bisa ditentukan oleh bupati, itu masalahnya.
nggak bisa ditentukan oleh presiden. Ya. Karena harga karet ini pasti kan memakai standar harga dunia. Ya. Dan kualitas karet juga mempengaruhi mungkin, Bang. Oh iya pasti nah. Iya kan? Pasti nah. Bagaimana nantinya orang yang ngaret atau yang motong karet tuh bagaimana cara apanya, pengelolaan apanya gitunya, limbahnya juga bagaimana. Iya. Jadi mungkin itu juga salah satu kenapa harga karet juga nggak bisa Gini, naik Nal. gitu. Harga karet kita nih termasuk tinggi sebetulnya di Indonesia nih dibandingkan Thailand, Vietnam. Harga Thailand sama Vietnam itu jauh lebih rendah. Akhirnya apa? Negara-negara yang menggunakan karet itu memakai Vietnam. Oke. Alasannya Ya karena lebih murah. lebih murah ya. Lebih murah. Tapi apa? Dengan murahnya itu ekonomi tetap jalan, bukan murahan ya Nal gitu. Kan ada putarannya kencang di situ gitu. Sehingga masih menguntungkan. Kenapa orang banyak pakai produk Cina? Kenapa kita masih misalnya kita kan punya lahan pertanian kedelai misal, bikin tempe lah misalnya. Hari ini kan kita masih impor kedelai, nah. Iya ya. Kenapa? Pertama, harga di petani itu mahal. Sementara industri ini kan harus terus jalan, nah. Kenapa orang masih impor garam? Pada dasarnya kita kan juga produksi garam. Kenapa kita nggak beli lokal? Iya. Nah, kalau untuk rumah tangga mungkin kita bisa pakai yang lokal gitu. Tapi untuk keperluan industri, Iya. tentu industri pengen bahan bakunya yang murah kan. Yang murah. Gitu. Nah, balik lagi kita ke Kwan-Sing. Ke Kwan-Sing ini apa sih yang harus? Nah, ini tadi menurut Abang, pemimpin ke depan itu harus mampu menghadirkan sebuah industri baru. Yang bukan lagi yang menyentuh sektoral apa gitu. Ya, dana pacu jalur, kalau apa taman, itu kan nggak ada pentingnya, nah. Oh, iya. Bukan kalau di kota-kota besar pengaruh ruang terbuka hijau itu mungkin berpengaruh ya. Iya. Untuk orang hangout. Lah kita nah Ruang terbuka hijau semua. terbuka hijau semua nah. Iya iya. Kita pagi berangkat, Iya. ya yang kita lihat tuh hijau nah gitu. Iya. Gak perlu lagi gitu. Tapi apa? Yang perlu ditingkatkan itu adalah ekonomi masyarakatnya nah. Iya. Ya kan? Kalau ekonomi masyarakat naik, otomatis putaran ekonomi juga ikut naik. Daya beli masyarakat tuh tinggi gitu. Contoh lah ya. Kita kenapa Starbucks nggak ada buka di Kwan-Sing? Ya harga kopi 15.000 aja kita ngeluh nah. Iya. Karena kemahalan gitu. Ya kan? Dengan uang 100.000 nah kita bisa traktirin orang satu kedai kopi nah. Ya, dibandingkan beli satu cup kopi. Ya kita banding ya harga Starbucks itu katakan 100.000 ya. Dengan 100.000 tadi kita bisa bayaran orang satu kedai kopi nah. Dan Abang pernah lakuin itu. Iya. Budget belanja di Basra khususnya itu jauh lebih murah. Iya. Artinya apa? Ya gimana ekonomi kita mau meningkat kalau Daya belinya. daya beli rendah? Ya putaran uang juga sedikit nah. Berarti juga pengaruh di apanya ya? Kayak di pegawainya gitu. Gaji pegawai ini. Kalau kira-kira pengaruh nggak sih, Bang? Kalau selain dari masyarakat kita yang petani tadi gitu. Kalau gaji pegawai ya aturannya udah aturan negara kan gitu. Ya. Itu nggak akan berpengaruh apa-apa. Tapi bagaimana Kwan-Sing ini menarik bagi pelaku investasi, ya kan? Ya. Sehingga dengan adanya investasi khususnya di industri itu pasti akan muncul lapangan kerja baru, nah, ya kan? Rina lihatlah kalau contoh kita ke Duri itu zaman Chevron ada itu kan jalannya bagus-bagus, nah. Ya kan? Ya. Karena ada perusahaan di situ. Jadi ada namanya CSR. CSR tadi itu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membantu masyarakat sekitarnya. Nah, dana CSR ini juga bisa kita fungsikan untuk bangun jalan, atau untuk bangun tempat dan segala macam. Nah, kita harus menghadirkan industri dulu nih. Ya kan? Terus apalagi? Kita punya source apa lagi? Kita punya pariwisata, nah. Kalau Rinal ke Kwan-Sing, Rinal bisa hitung. Jadi tingkat kita bisa lihat nah, daerah itu sering dikunjungi orang banyak atau tidak itu. Lihatlah hotel-hotel yang ada di situ. Oke. Kalau hotelnya nggak berkualitas, dipastikan orang jarang nginap di sana.
Jangankan berkualitas bang, dibangun aja. Kita aja kebingungan kan. Misal orang mau ke Basaran, kemana orang nginap? Nggak Iya. ada kan. Nah kenapa industri perhotelan nggak hidup? Kenapa? Nggak ada tujuan orang ke Kuansing itu gitu. Iya, iya. Kuansing itu cuma ramenal ketika Agustus, ketika Pacu Jalur. Pacu Jalur. Selesai. Iya. Kita punya source apa? Kita punya source sungai yang bagus. Iya. Ya. Di Pulau Jawa itu yang abang lihat sungai kecil dijadikan Arum jeram. kalau arung jeram kan harus tergantung arus nih. Iya, iya. Tapi apa nih inovasi daerah itu? Oke. Ini kita kunjungin air terjun. Air terjun tuh akan gitu aja terus nah. Putaran ekonomi apa yang kita harapkan dari ngelihat air terjun? Oke. Gak ada. Nggak ada. Kota-kota besar itu nggak ada pariwisatanya nah. Orang kota, ini abang kayak tinggal di Jakarta nih. Liburan abang dengan istri, dengan keluarga itu ke mall nah. Ke mall. Ya. Kenapa? Karena nggak ada hiburan lain gitu. Ya. Nah, harus ya kalau seandainya bikin mall kan tentu butuh budget gede lagi, investasi Iya, lagi kan. iya. Apa yang menarik gitu. Nah, tapi yang bisa kita duplikasi adalah bahwa pariwisata itu tidak terbatas hanya dengan alam. Oke. Bisa juga dengan wisata buatan gitu. Oh. Contoh di Basar itu kan ada Sungai Sore, Ya. ada danau, dibikinlah, dikelola sama desa. Kan banyak orang berdatangan ke sana. Awalnya. Oh, sekarang nggak ramai lagi. Karena nggak ada inovasi. Nah, itu tadi nah. Karena orang penasaran aja pertama bang. Orang kita itu tuh laten gitu. Apa namanya ya istilahnya ya itu ya. Kayak kalau di lokasi A itu berhasil pola seperti itu diduplikasi, ternyata nggak cocok. Kenapa kita tidak ngangkat akar dari kita aja gitu? Event-event tuh kan jarang di Kuansing itu sekarang Oh iya iya iya. ya kan? Ya. Nah jadi ya inovasi itu harus dilakukan terus. Jadi kalau abang ya menurut abang, Kuansing itu kan luas ya. Ya. Kita harus bagi wilayah-wilayah kita tadi. Oh, iya. Di mana kawasan industrinya, di mana kawasan pariwisatanya, Nah itu di menarik. mana kawasan perkantorannya. Jangan terpusat. Karena memang sekarang ini memang belum ada ini bang apa namanya penempatan lokasi ini sebagai wilayah industri, ini sebagai wilayah pertanian belum terbentuk sepenuhnya. Mungkin sudah ada rancangan ya, tapi implementasinya yang nggak pas. Oh Nah. gitu ya. Oh, celakanya ini yang menjadi hal buruk menurut abang ya. Dan tidak hanya di Kuansing. Ketika di suatu daerah si calon bupati bertanding, Ya. terus misal Rinal calon bupati nih, maju Rinal, abang juga calon. Terus Rinal nyalon di daerah abang Rinal kalah. Oke. Tapi Rinal menang nih di pilkada itu. Daerah abang nggak akan dibangun nah. Itu jeleknya nah. Kenapa? Karena ya kemarin aku nggak menang kok di sana, ngapain aku harus di sana? Nah, ketika kita menang, ketika ya namanya kontestasi pasti ada daerah kalah, ada daerah menang kan. Iya iya. Nah, harusnya kerangka berpikir pemimpin kita itu membangun Kuansing itu harus merata. Merata. Dan spot-spotnya itu harus di ini. Kadang gini nah. Tapi obrolan yang abang dapat ketika adalah ngobrol dengan pejabat-pejabat daerah di Kuansing. Oke. Kepentingan kepala dinas atau kepentingan pegawai-pegawai teras atas itu kadang dia memunculkan, dia pengen memaksa daerahnya itu yang dia bangun. Oke. Padahal ya kalau pariwisatanya misal ada di Basra, dan Basra itu nggak termasuk wilayah prioritas untuk dikembangin pariwisata katanya. Katanya ya. Padahal Ya, ini kan nggak berdasarkan riset, nah. iya. Itu tadi kata abang. Kenapa kita gelontorkan investasi gede-gede buat air terjun yang putaran duitnya nggak ada? Oke. Orang datang makan kopi balik, nah. Iya. Mau orang nginap situ? Enggak, nah. Dan aksesnya juga susah. Akses pertama yang lebih susah. Ngapain kita buka jalan untuk memperbuka akses ke sana, nah? Iya. Buat apa? Hah? Yang hari ini aku udah datang ke sana, aku nggak akan balik lagi ke sana, Iya. karena aku udah pernah. Nah, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana sustainable tourism ini datang gitu. Kelanjutan. Pariwisata yang berkelanjutan, yang orang yang mall lah contoh. Mall itu kan selalu menghadirkan inovasi-inovasi. Nah, Ya.
Meskipun nggak apple to apple ya, Nal. Ya. Tapi setidaknya konsep mall itu bisa kita duplikasi. Bahwa ya orang datang pasti dengan konsep yang sama kan. Ya. Tapi setidaknya kita harus buat itu. Buat yang nggak cuma sekali datang. Contoh lah, kayak di Riau itu ada Ulu Kaso. Ketika kita sampai di Ulu Kaso, Ya. ya udah kita udah sampai ke sana. Nggak perlu lagi kan kita berulang-ulang ke sana kan? Iya, ya. Jadi yang seperti apa yang harus kita buat di Kuansi itu ya pariwisata yang bisa berulang-ulang. Ke Sungai Sore itu kan orang berulang-ulang bisa untuk Iya. pergi makan keluar. Nah, wisata-wisata yang seperti itu yang harus ditingkatkan. Kalau menurut abang ya gitu, bahwa pasti akan ada putaran ekonomi. Nah, kerangka ini yang menurut abang, kritik abang terhadap kinerja di pemerintahan Kuansi itu harus apa namanya ya, harus diperbarui. Ya. Makanya sering-sering lah main keluar dia gitu. Sekarang kita ada internet nah, Ya. kita bisa duplikasi konsep orang kok. Iya, nggak apa-apa kan? Oh, abang sebagai pemimpin misalnya di Basra ini seorang pemimpin itu harus punya sense untuk mengetahui apa nih potensi yang bisa dikembangkan Ya, di sini. seharusnya memang seperti Seharusnya seperti itu nah. Jadi ketika kita punya itu ada namanya RPJMD. Oke. Rencana pembangunan jangka apa gitu Menengah. ya. Jadi kita garap. Itulah tadi fungsinya kita menggarap visi misi dan program bupati kan. Ya. Ya visi misi dan program itu sekarang nggak guna nah. Karena toh ujung-ujungnya juga masyarakat milih sentimen. Apalagi di Kuansing nih kemarin pilkada 2020 itu kan sentimennya luar biasa nah. Seolah-olah kita lagi berperang nih. Padahal kan enggak, kita cuma memilih orang dalam satu hari Ya. untuk jadi pemimpin kita untuk 5 tahun. 5 tahun. Tapi seolah-olah kita berperang, semua membuat narasi-narasi kebencian. Si A diserang, si B diserang, si C diserang. Gak ada guna, nah. Iya. Toh, ya, nah cara untuk memenangkan orang itu, kita harus ngejelekin orang dulu. Ini kan nggak sehat. Nggak nah. sehat. Iya, nggak sehat. Harusnya kan milih pemimpin itu kita beradu siapa nih konsepnya yang paling oke. Iya, iya. Ibarat kita perusahaan nih pitching misalnya kan, pitching ide misalnya. Kan kita memilih semua orang menawarkan gagasan bagus. Iya. Kan sih misalnya abang ikut pitching sebuah perusahaan nih, sebuah proyek gitu ya, proyek branding lah katanya. Kan abang nggak ngejelekin proyek orang itu, kompetitor abang. Iya. Iya, iya. Nah perusahaan itu sekarang masyarakatnya. Kita memilih pemimpin yang punya gagasan apa nih? Misalnya untuk di Basra apa sih gagasan pemimpin di Basra itu? Kita pilih yang terbaik. Nah, bukan love and hate relationship yang kita bangun itu, bukan hubungan cinta dan benci gitu. Oh karena kadang kita nggak rasional akhirnya nah. Karena kita ya itulah hari ini begitu ya gitu. Iya, iya, iya. Kadang kita hanya menimbulkan kebencian kita doang gitu. Sehingga kita luput dengan pemahaman bahwa kita ini harus rasional memilih. Kita ini milih pemimpin. Ke 5 tahun lagi kalau dia gagal kita bisa ganti orang yang baru lagi. Iya, iya. Tapi seolah-olah inilah jalan terakhir gitu ya. Iya. Karena setelah kayak nggak ada lagi pemilihan selanjutnya. iya, gitu. Orang rela gontok-gontokan, saring lapor-laporan, diungkit hal-hal pribadinya, itu kan menurut abang nggak sehat nah. Iya. Kalau kita mau kritik pemimpinnya, kritik kebijakannya. Jangan personalnya. Jangan personalnya, nggak ada guna. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Nah ini pemahaman politik ini yang harus kita bangun di Kuansing nah. Dan ini harus dilakukan oleh anak-anak muda seperti kita nah. Kenapa? Kita bisa memutus Iya. pemikiran old school itu nah. Dengan cara kita edukasi masyarakat. Iya. Kita harus selesaikan ini. Ini seolah-olah kita lagi perang badar nah antara kafir dan muslim dan kafir gitu. Tidak. Kita memilih pemimpin yang terbaik. Kita pilih di antara yang terbaik ini mana yang punya gagasan lebih bagus untuk 5 tahun ke depan. Dan peran pemuda yang seperti apa kira-kira yang berpengaruh dan dibutuhkan untuk Kuansing gitu? Pertama, pemuda itu jangan nyebarin kebencian. Oke. Yang kedua, pemuda itu harus mengawasi. Kritiklah pemerintah tuh kalau salah, puji dia, sampaikan ke masyarakat lain bahwa apa yang dilakukan pemimpin itu bagus.
Yang ketiga, peduli. Coba ada Rina harus tahu, Nal, anak muda kita hari ini, khususnya di Basra, Nal, itu banyak terjerat narkoba. Nggak hanya di Basra sih, di Kuansing nih. Masing-masing lah ya. Artinya apa? Tren keren itu, Menurut mereka ya. menurut mereka itu nggak sekeren yang dibayangkan oleh orang-orang di luar. Ya, ya. Padahal kan banyak cara keren. Itu tadi karena nggak ada inovasi dari daerah kita. Dari daerahnya. Itu tadi yang Rinal bilang kan, kita mau bikin sesuatu itu ya nggak diakomodir lah dan segala macam gitu. Ya itu tadi karena porsi untuk anak muda tuh nggak ada. Nah. Oke. Di Jawa Barat khususnya, Ridwan Kamil itu juga termasuk pemimpin yang bagus. Dia melibatkan sentuhan modernisasi. Sehingga orang datang ke Jawa Barat itu kan banyak. Berapa banyak sih putaran uang orang? Hari ini orang kita dapat duit di Kuansing, ngabisin di Pekanbaru. Iya, kalau di Pekanbaru, Bang. Kalau ke Sumbar nantinya? Sumbar itu yang lebih berbahaya karena lebih dekat kan. Lebih dekat. Yang kita lah kerja ngabisin duitnya di negeri orang. Nah, itu perputaran duitnya di negeri orang. Sumbar itu apa sih hebatnya? Cuma alamnya aja yang bagus, Oke. Ya kan? Ya. Tak ada, cuma alamnya doang yang bagus. Nah, kita duplikasi itu, Nah, infrastrukturnya kita perbaiki, inovasinya kita coba tingkatin lagi sehingga orang di luar tuh mau datang. Dan tidak hanya pas pacu jalur. Iya. Pacu jalur 3 hari selesai, ada sepi Kuansing itu lagi. Yang tinggal sampah-sampahnya lagi. Sampah-sampahnya lagi kan, gitu. Nah, itu jadi kita anak muda tuh punya 3 itulah nanti. Abang harapan abang sih. Anak muda Kuansing itu harus punya sosok yang bisa kita dukung bareng-bareng gitu. Dan gak hanya muda sih, gak hanya anak muda gitu. Kita harus dukung pemimpin yang punya sense memimpin yang lebih baik. Dia tahu potensi apa yang ada di Kuansing, setiap kecamatannya. Kalaupun daerah itu dia kalah, dia tetap membangun sesuai dengan apa yang dia impikan. Itu yang harus kita harapin di pemilihan besok ini. Legislatif pun juga begitu. Jangan mentang-mentang dia punya banyak duit, terus kita pilih dia. Buat apa kalau otaknya nggak ada gitu. Kemampuan, katakanlah dia DPRD itu dia nggak tahu fungsinya apa gitu. Ya kan? Karena hanya bermodal uang saja, akhirnya dipilih. Yang rugi kita. Masyarakat yang dia wakili itu gitu. Kita nggak bisa ngajuin aspirasi ke dia. Itu tadi karena bagaimana masyarakat aspirasi itu bisa sampai kalau tugasnya saja dia nggak tahu. Nah, inilah peran kita anak muda untuk sampaikan ke ibu kita, ke nenek kita, ke om kita, ke etek kita. Pilihlah orang yang betul-betul punya, katakanlah dia tidak punya pengalaman lah ya, tapi dia punya gagasan, dia punya skill untuk belajar lebih baik. Ada juga banyak kok yang dia basicnya bukan politik ya, terus dia masuk DPR, dia belajar di tahun keduanya dia udah bisa buat bangun, membawa banyak kemajuan untuk daerah. Ini yang harus kita pilih gitu. Nah, jangan sampai, ini karakter jelek menurutnya ya. Nggak tahu ya, tapi ini menurut abang gitu. Orang kita itu terbiasa untuk nggak ingin dia ada orang lebih dari dia. Makanya di pemilihan kan, abang berharapnya itu ada sosok baru di Basra yang muncul gitu. Kita siapalah mama-mama kita atau bapak-bapak kita yang punya ini. Tapi kita harus bersatu. Ini enggak kepentingan yang tidak sama, akhirnya ya terpecah. Tempat kita tempat memecah aja suara gitu. Padahal secara DPT kita juga nggak banyak, nggak berpengaruh juga kalah di Basra itu gitu. Tapi kan kita berharapnya bahwa ke depan itu tuh harus punya persepsi. Kalau dia memang baik, kita dukung bareng-bareng gitu. Kita hilanginlah sifat sifat jelek menurut abang ya. Nggak pengen orang yang lebih dari kita. Kalau lebih dari kita, bagaimana cara kita ngancurinnya? Nah, kalau memang seperti itu kita lakukan terus, kita nggak akan pernah dapat pemimpin yang baik.
setiap orang yang memimpin tuh dianggap musuh, berbeda. Oh, kemarin nggak milih dia, aku akan serang dia gitu. Boleh, untuk terciptanya dinamika yang bagus, untuk terciptanya sebuah tatanan yang bagus, memang harus ada pro dan kontra. Tapi kontra yang positif, bukan berdasarkan hate kita gitu, bukan dasar benci. Tapi kita ngasih, kalau memang ini salah, salahnya di mana? Apa yang menurut kita salah? Ini yang harus kita sampaikan, Nal. Terus pastinya kita jangan lepasin tanggung jawab kita. Kalau kita ini salah, harusnya seperti apa? Minimal kita ngasih ide lah, saran gitu. Kan tujuannya kita untuk memperbaiki. Kalau kita cuman bisa nunjuk doang, ini nggak bagus, ini nggak bagus, nggak bagusnya kenapa? Nggak bagus aja menurut aku. Kan nggak oke juga, nah. Harusnya kan ini nggak bagus, kenapa? Kenapa dia mengatakan nggak bagus? Pasti ada reasonnya. Ada alasannya. Ini yang harus kita sampaikan. Kalau ya mengkritik juga nggak harus kita kasih saran sih sebetulnya. Seharusnya. Ya setidaknya terimalah kritiknya dengan baik. Kadang ada juga kan yang dia hanya mau dipuji doang. Ketika orang kritik dilaporin. Nah, ini kan juga nggak bagus. Sehingga dinamika itu nggak tumbuh. Nah, inilah kesempatan kita 2024. Ya, kalau menurut Abang karena ini memasuki tahun-tahun politik, tensinya pasti akan lebih naik. Contohnya pilpres di media sosial itu udah mulai saling jelek-jelek. Kita jangan terbawa ke situ. Kalau ingin Kwan Sing berubah, pilihlah yang pemimpin punya gagasan. Dan kita sebagai pemilih, fungsikan kita sebagai pemilih. Nah, bukan ikut sebagai orang yang menebar kebencian. Namanya kita memilih. Nggak perlu kita memadamkan pelita orang ya. Nggak perlu kita matikan lampu orang lain untuk nyala kita tuh lebih terang. Urus aja nyala kita gitu. Kalau dia memang nggak bagus ya calon kita yang kita kritik. Kalau nggak bagus ya nggak ada masalah. Kan kalau aku nggak suka dia, kan nggak perlu aku jelek-jelekin. Ya udah, aku nggak pilih dia gitu. Aku akan milih ini gitu. Nah, sehingga kalau itu yang kita lakukan di Kwan Sing, pasangan-pasangan pemimpin kita itu atau legislatif itu hanya fokus bagaimana memperbaiki dirinya, memberikan gagasan yang lebih bagus. Ini kan kerjanya double, nah. Di satu sisi dia harus berkampanye program, di satu sisi ini harus menjinakkan orang-orang yang menebar kebencian untuk dia. Nah, kan jadi problemnya. Tapi kalau kita memperbaiki mindset kita nggak mau memilih karena uang, kita nggak mau memilih karena dihasut benci sama orang, tapi kita secara rasional, inilah yang bagus untuk daerah aku. Sehingga orang-orang yang tampil itu orangnya akan fokus. Kalau dia nggak punya uang atau dia cuma modal uang doang, pasti dia nggak akan berani maju, nah. Kalau masyarakatnya seperti itu, nah, ya percuma aja duit aku nggak laku gitu. Tapi hari ini kan duit 100.000 aja diambil gitu. Itu jadi problemnya, nah. Kan kacau. Jadi itulah disclaimer lagi ya. Ini berangkat dari ketidaktahuan dari hostnya sendiri. Bagaimana sudut pandang politik atau bagaimana perkembangan politik, bagaimana peran anak muda dalam perpolitikan terkhususnya di Kwan Sing, dan jadilah pemilih yang betul-betul tidak menebar kebencian, jadilah pemilih yang betul-betul bisa melihat kualitas dari seorang pemimpinnya. Dan sekian saja konten kali ini. Semoga ada konten-konten selanjutnya ya. Konten selanjutnya yang nanti bisa sedikitnya mengedukasi lah kira-kira. Kalau nggak bisa mengedukasi, menghibur lah kira-kira kalau nggak bisa mengedukasi. Atau dianggap angin lalu aja lah. Atau dianggap angin lalu lah, seperti nama kontennya Bual Punai ya. Oke, thank you, Nal. Oke, thank you Bang. Siap. Assalamualaikum.